Pulau Kalimantan merupakan pulau yang memiliki hutan yang begitu luas. Pulau Kalimantan juga begitu identik dengan suku Dayak. Suku Dayak sendiri memiliki beratus-ratus subsuku. Salah satunya adalah suku Pasir. Suku Pasir sendiri maupun suku-suku yang lain asli Kalimantan, pola hidupnya identik sama, yakni bercocok tanam dengan cara berpindah-pindah atau istilahnya ladang berpindah. Tapi itu dulu, sekarang kebiasaan itu sudah mulai berubah. Dulu terdengar kabar konon kebiasaan ini salah satu penyebab kerusakan hutan Kalimantan. Waduh, kok bisa begitu? Padahal kami membuka hutan setahun paling luas 1 atau 2 hektar. Itu pun kami tanam sampai 3 kali tanam atau 3 tahun. Setelah itu barulah kami membuka hutan kembali untuk menanam padi agar kesuburan tanahnya selalu terjaga. Ladang yang kami tinggalkan setelah kami membuka ladang baru itu biasanya ditinggal hingga 20 hingga 30 tahun ke depan baru dibuka kembali menjadi ladang. Jadi sudah menjadi hutan kembali meskipun itu hutan sekunder. Dengan pola ini masyarakat Pasir yakin sejak zaman dulu hingga hari kiamat pun tiba, tak akan rasanya merusak hutan atau menghabiskan hutan Kalimantan ini. Apalagi kini generasi-generasi penerus masyarakat Pasir sudah mengenyam pendidikan yang cukup tinggi, bahkan hingga strata 1 atau strata 2, dan sudah mengenal teknik-teknik bertani yang berkelanjutan yang tidak perlu lagi membuka lahan baru. Ataupun isu lain yang konon juga merusak hutan, yakni kebiasaan orang Pasir menebang kayu untuk digunakan menjadi papan atau bahan-bahan bangunan. Namun itu pun rasanya tidak seberapa. Paling 1-2 pohon dalam seminggu atau bahkan sebulan. Ya, intinya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tidak sampai berpuluh-puluh, bahkan beribu-ribu, beratus-ratus, berjuta-juta, bertriliun hektar sekalipun. Kalau sudah begini, janganlah isu-isu kerusakan hutan ini dihembus-hembuskan disebabkan oleh kebiasaan atau pola-pola hidup masyarakat kami, yang dimana kami begitu bergantung hidup terhadap hutan ini. Masa sih kami tega merusak penghidupan kami sendiri? Coba pikirlah bercoba. Coba pikir. Jadi hidup kami yang terpinggirkan, yang termarginalkan ini, hidup yang susah, jangan pula dibuat susah. Sedih kita, hidup sudah susah begini, dikambing hitamkan pula sebagai pengrusak hutan Kalimantan ini. Ironis memang kadang-kadang. Hidup kami ini hanya diingat ketika waktu pemilu tiba. Namun semua itu hanyalah sebagai objek pembohongan
kepada kami, objek pembohongan kepada orang-orang bodoh macam kami, sebagai objek aksi tipu-tipu. Coba kita bandingkan dengan luasan lahan atau hutan yang dibuka oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah kami. Dalam satu wilayah kecamatan terdapat lebih dari satu perusahaan yang beroperasi, dan dalam satu perusahaan jumlah hutan yang dibuka bisa 10.000 atau bahkan lebih. Coba bayangkan, ketika dalam satu kecamatan ada 5 saja perusahaan yang beroperasi, maka hutan kami yang rusak atau yang hilang sudah mencapai 50.000 hektar. Dan itu dalam waktu yang sangat lama, bisa beratus-ratus tahun sesuai dengan izin dari pemerintah. Lalu ketika kami sedikit berargumen tentang ini, maka dijawablah dengan sebuah jawaban yang begitu ampuh. Konon kan mereka itu punya izin toh. Lantas dengan mereka punya izin, apakah tindakan mereka itu tidak berakibatkan rusaknya hutan Kalimantan ini? Coba pikir kembali. Ini bisa kita analogikan dengan minuman keras misalnya. Apakah dengan dilegalkannya oleh pemerintah, lantas minuman keras itu menjadi halal begitu? Janganlah mentang-mentang punya izin lalu seenaknya mengumbar nafsu serakah, membuka hutan seluas-luasnya, padahal itu sangat merugikan kehidupan kita. Ini baru kita tinjau dari satu sisi saja, yakni dari sisi perkebunan kelapa sawit. Belum lagi dari segi pertambangan batu bara dan sebagainya. Tentu kerusakannya lebih parah lagi. Sekarang cobalah kita berpikir secara jernih, berpikir secara akal sehat. Siapa sebenarnya yang menjadi dalang kerusakan hutan Kalimantan ini atau hutan-hutan di Indonesia ini? Atau jangan pula kami yang berpikir kritis semacam ini dikatakan sebagai provokator atau penebar ujaran kebencian atau radikal dan sebagainya yang ingin merusak atau meruntuhkan citra pemerintah. Hanya orang gila saja yang tidak mendukung niat baik pemerintah demi kesejahteraan rakyat Indonesia ini. Namun ketika ada hal yang tidak baik di dalam pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah, kita sebagai masyarakat tidak boleh tinggal diam, karena kita akan merasakan bersama risiko atau akibat yang ditimbulkan oleh ketidakberesan itu. Ketika terjadi banjir misalnya karena kegundulan hutan, maka selain korban yang menderita, pemerintah juga akan pusing mengurusnya. Maka dari itu, sudahlah, kita tidak perlu lagi membuka hutan sampai habis, karena itu hanya akan merugikan kita semua. Sadarlah, kita akan kelestarian alam ini demi kelangsungan hidup kita bersama. Sekian dulu, semoga bermanfaat dan semoga didengarlah jeritan
hati kami dari masyarakat yang terpinggirkan ini.